Halo sisters, saya khususkan video ini untuk para ladies karena pengunjung channel saya itu ada 0,5% yang jenis kelaminnya perempuan. Jadi nggak ada 1% acan. Itu kalau saya ingat cerita Mbak Dep yang suka komen di video saya, itu kalau ladies itu kan realistis ya Mbak Dep ya. Saya juga ada teman kantor saya Mbak Dep juga sama namanya. Beliau bilang kalau ladies itu yang pasti-pasti aja gitu. Jadi ketika dia misalnya mengatakan kamu ganteng, sebenarnya dia pengen dibilang kamu cantik gitu. Ketika dia misalnya mengunjungi channel kita atau mengunjungi rumah kita, tempat kita, terus dia nggak disuguhin, nggak dikasih amplop misalnya, ya dia ini nggak akan datang lagi gitu. Jadi yang pasti-pasti aja hubungannya dengan para ladies itu, kira-kira begitu kalau menurut pemahaman saya. Dan saya di sini pengen menceritakan kepada Anda, bukan membahas ladies ya, karena saya nggak paham. Anda lebih paham tentang urusan Anda sendiri. Saya ingin menceritakan tentang kami, para gentleman, pria gitu. Pria itu gimana sih? Gitu, untuk jadi, ya siapa tahu ada manfaatnya buat Anda, untuk dasar hidup Anda gitu. Aduh maaf saya berdehem dulu. Kalau menurut pengalaman saya, lelaki itu ada tiga macam para ladies. Ada tiga macam ya menurut saya. Ini saya bukan berdasar referensi lihat aja lah. Saya berdasar pengalaman. Lelaki itu, pria itu ada tiga macam. Pertama itu lelaki yang alim ya. Saya nggak bilang baik ya, baik atau nggak baik itu urusan Tuhan. Ini berdasar pengalaman saya. Yang pertama itu adalah lelaki yang alim. Yang pertama tuh. Yang kedua adalah lelaki yang nakal tapi belum nemu gitu, yang nakal. Yang ketiga itu lelaki yang nakal beneran. Itu yang ketiga itu. Kalau yang ketiga ini apa namanya? Memang nakal, susah dia. Kalaupun dikasih pengetahuan gimana juga tetap aja dia nakal gitu sampai kiamat juga ternakal gitu. Nah, kalau yang alim ini kemungkinan ada dua. Ada kemungkinan karena memang alim dari sononya gitu. Atau yang alim karena terpaksa gitu. Alimet gitu, alim ngegremet gitu. Kalau di saya dulu waktu kecil dibilang alimet. Kalau menurut saya yang alimet itu tingkatan itu lebih parah daripada yang nakal, udah super nakal itu. Gitu. Jadi ketika kita berhubungan dengan lelaki yang alim, hati-hati. Dia alim beneran apa alimet gitu. Nah, terus untuk Anda para ladies gitu, untuk Anda ketahui nasib Anda seperti apa, menurut saya loh ya, menurut saya. Kalau Anda berhubungan dengan laki yang alim, oh ya udah asik. Enggak asik bukan, monoton. Dari Anda married, misalnya berhubungan married sampai akhir hayatnya, ketika berhubungan dengan lelaki yang alim, ya monoton gitu kira-kira. Ya asik aja, apa namanya, lurus-lurus aja gitu, pulang kantor, jalan-jalan hari Minggu, kayak gitulah. Kemudian kalau yang ini, yang nakal tapi belum ketemu, kalau dia ketemu, dia berubah, nggak akan nakal lagi, gitu. Itu perlu jadi catatan. Menurut saya kalau yang tengah ini asik menurut saya loh, gitu. Karena saya sendiri saya pikir para ladies juga sama. Ada yang alimnya juga sama, alim gremet. Ada yang nakal, ada yang nakal belum ketemu, ada yang nakal beneran. Kalau saya lebih seneng yang tengah, yang nakal. Ketika dia nakal tuh ke suaminya, bukan ke orang lain. Kebanyakan kan kalau kita lihat para ladies itu nakal, pamer-pamer gitu. Tapi ke orang lain, salah menurut saya itu. Harusnya dia pamer-pamernya ke suaminya gitu. Pamer apa kayak yang dia punya gitu. Gunung, lembah gitu. Itu harusnya ke suaminya, bukan ke orang lain gitu kalau menurut saya. Nah, ketika berhubungan dengan yang nakal ini, dengan gentleman yang nakal, para ladies menurut saya asik. Karena asik. Karena kalau dia pas, dia akan banyak berekspresi gitu menurut saya loh ya. Kemudian yang ketiga itu yang nakal beneran. Kalau nakal beneran nasib kalau menurut saya sih. Itu yang nakal beneran. Nakal beneran sama yang satu lagi tuh alimet gitu. Menurut saya sih Anda bakal happy di kelihatan doang, di foto asik gitu. Padahal ya di luar dia nakal beneran gitu. Nanti neraka kali-kali nggak tahu. Silakan beri masukan. Awesome.